Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading bulan Oktober. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Oktober ini ya. Seimbangan, improvement. Wow, ini bagus banget sih bulan Oktober buat kamu. Ini apa, ada tema yang berulang ya dari reading sebelumnya. Oke, manifestasi, energi manifestasi di bulan Oktober. Lalu gini, aku lupa ini reading siapa, tapi bisa jadi kamu atau reading yang lain, tapi kayak ada tema gini loh. Ketika kamu mau manifest sesuatu, terus ketika apa yang kamu manifest itu muncul, atau kayak ada sebuah peluang, kesempatan, padahal kamu mau itu selama ini. Tapi di satu sisi ada yang namanya kayak self sabotage gitu ya. Ketika kamu dapat apa yang kamu mau, kesempatan itu datang, ada seseorang yang kamu tunggu datang, tapi di satu sisi hati kamu atau kepala kamu tuh bilang kayak ini kayaknya too good to be true deh, atau ini terlalu bagus, ini kayaknya terlalu indah untuk muncul di hidup gue, atau gue nggak bisa, atau gue nggak capable, atau gue nggak punya kapasitas, hal semacam itu. Kayak ini kesempatan kamu tunggu, atau ini sesuatu yang kamu mau, tapi ketika itu muncul ada percakapan yang kamu buat di dalam diri kamu sendiri gitu. Kamu tahu gak sih ada momen-momen kayak gitu ketika kamu mau sesuatu tapi itu datang, tapi di dalam diri tuh ada yang kayak takut gitu, takut dalam atau nervous dalam artian ini sesuatu yang kamu mungkin nggak pernah pikir kamu bisa dapet itu padahal kamu mau gitu ya. Lalu ada dua energi itu, dua sosok feminim yang signifikan, bisa jadi orang terdekat kamu atau orang dengan energi feminim yang signifikan, dan ini beda elemen gitu, bisa jadi bisa jadi kamu atau ada dua orang di sekitar kamu dengan energi feminim yang kuat. Ini beda kepribadian, jadi kayak beda juga cara melihat suatu problem, cara melihat hidup, cara mengkomunikasikan sesuatu. Yang satu pakai logik, mungkin yang satu pakai perasaan. Oke, mari kita bahas tema. Kamu, tadi aku bilang di awal ini bagus banget ya. Karena kalau bicara, dan juga gini, ada energi manifestasi. Kalau berbicara karir, pekerjaan, finansial, aku melihat improvement atau kamu semakin dekat dengan abundance kamu ya. Karena apa? Di sini energi Pentacles-nya cukup banyak sih. Nih, tema kamu 6 sama 8 of Pentacles. Dari 6 ke 8, 6 ke 8 itu lompatannya lumayan. Dan 8 itu udah semakin dekat dengan 10. Dimana 6 itu adalah keseimbangan, karma. Lalu juga ada tema memberi dan menerima. Tapi kalau berbicara progres ya, ini sebuah progres yang sangat bagus dengan karir, bisnis, finansial, keuangan. Dan juga Eight of Pentacles ini adalah kartu skillful, mastery. Nggak cuma berbicara skill dalam bidang pekerjaan atau keahlian-keahlian tertentu di hidup kamu, tapi juga kayak pengembangan diri dari dalam gitu. Kayak kamu mungkin ada membuat kebiasaan baru yang kamu tahu itu lebih positif ke depannya atau lebih bermanfaat untuk hidup kamu, atau juga kamu mungkin melakukan inner work, shadow work, childhood healing gitu ya. Hal-hal semacam itu yang aku maksud dengan melakukan perubahan atau mengupgrade diri kamu dari dalam gitu. Dan itu membawa kamu semakin dekat keberlimpahan kamu, semakin dekat dengan hal-hal yang kamu mau gini. Karena ketika kita mengubah frekuensi kita dari dalam atau mengubah sesuatu yang ada di dalam diri kita yang menurut kita tuh ini bisa lebih baik lagi deh, atau aku nggak mau gini terus ke depannya karena aku tahu ini nggak baik buat hidup aku. Ketika kita merubah dari dalam, otomatis frekuensi kita berubah, dan itu kayak akan meng-attract sesuatu yang similar atau serupa energinya dengan perubahan kita yang ada di dalam itu ya. Karena apa, blessingnya nih buat kamu, ini cakep banget sih. Sorry, jatuh. Blessingnya buat kamu ini adalah Four of Wands dan Ten of Cups. Ini temanya happy banget sih. Ini tema yang sangat kuat tentang keluarga. Pertama gini, karena posisi ada di blessing kamu, jika ada sesuatu selama ini di keluarga kamu, misalnya lagi ada problem, mungkin ada kondisi finansial tertentu, mungkin ada pertengkaran, karena ini posisinya ada di blessing kamu, aku melihat ada improvement ya jika terjadi sesuatu atau ada suatu problem di keluarga kamu. Lalu yang kedua, dengan kombinasi ini, kayak kamu ada improvement juga dalam rumah tangga kamu, mungkin lebih dekat, lebih akrab, lebih bisa mengkomunikasikan hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Terus juga untuk para single nih, kamu mungkin akan ketemu seseorang yang bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Dan ini tuh kalau di summary gitu, kalau simpelnya ini tuh berbicara blessing kamu, banyak hal menyenangkan yang mau datang di hidup kamu ya. Karena dua kartu ini vibe-nya Four of Wands ini kan
berbicara tentang perayaan, ada sesuatu yang menyenangkan yang bisa dirayakan gitu. Bisa jadi juga ada anggota keluarga kamu yang menikah. Momen ini juga seperti sebuah portal ya, kayak mungkin ada kesempatan-kesempatan, ada pintu-pintu yang terbuka, ada kayak jalan untuk kamu ketemu orang-orang tertentu. Hal semacam itu. Lalu juga ini adalah kartu kebahagiaan sempurna gitu. Keluarga bahagia, atau kamu mendefinisikan kembali bahagianya kamu, bisa menemukan kebahagiaan di hal-hal yang kamu temuin sehari-hari ya. Ini posisinya ada di blessing kamu. Jadi kayak selain kamu upgrade diri, banyak hal menyenangkan yang mau datang di hidup kamu di bulan Oktober ini ya. Lalu yang jadi tantangannya adalah yang tadi aku bilang di awal, kayak ada self sabotage gitu, atau kamu ketika kamu dapat kesempatan, ketika kamu dapat apa yang kamu mau, kamu justru ada sesuatu skenario di kepala kamu atau di hati kamu yang bilang ini kayaknya too good to be true deh. Apakah ini beneran buat aku? Apakah aku bisa? Apakah aku capable? Hal semacam itu ya. Lalu juga ini mungkin ada godaan duniawi atau ada orang yang terlihatnya seperti dia menawarkan keseriusan. Ini berlaku untuk semua hal ya. Bisa untuk bisnis, pekerjaan, bisa juga untuk hubungan romantis. Dia terlihatnya serius, tapi terlihatnya ini sebuah hal yang menjanjikan. Dan ini yang perlu kamu hati-hati ya. Makanya jangan sampai kamu melewatkan hal-hal yang sebenarnya buat kamu, blessing buat kamu, tapi ini lebih vibe-nya kepada sesuatu hal hubungan antar manusia, terutama hubungan romantis itu terlihatnya menjanjikan, terlihatnya bisa diajak bermasa depan, padahal enggak gitu ya. Mungkin dia player, mungkin dia enggak satu visi misi dalam melihat sebuah hubungan sama kamu gitu. Jadi makanya kamu pastikan sebelum kamu lebih serius atau memberikan hati kamu sama orang ini, pastikan gitu. Karena sebenarnya intuisi kita tuh selalu bilang gitu. Cuman kadang antara kita nggak sensitif, antara kita overthinking, jadi semua itu terlihat kabur, samar, intuisi kita berusaha mengingatkan kita tentang sesuatu. Jadinya ketika momennya udah kejadian baru kita, oh iya ya, kayaknya intuisi gue bilang kayak gini deh pada waktu itu. Seperti itu. Dan juga itu tadi, ada sesuatu hal yang baru di dunia realita kamu, apa yang kamu mau, tinggal gimana kamu pertama. Mungkin ini berhubungan dengan keluar dari zona nyaman kamu ya. Karena gini, Two of Wands ini kayak kamu udah mendapatkan sesuatu atau mencapai titik tertentu, atau kamu mendapat inspirasi dan kamu udah bergerak, kamu dapat progres, dan selanjutnya kemana nih ke depannya, mau melakukan apa nih, strategi apa lagi, keluar dari zona nyaman. Two of Wands juga seperti itu ya, kayak menatap ke depan, mau ngapain setelah ini, membuat pilihan karena kamu udah mencapai satu titik tertentu. Satu titik tertentu adalah itu tadi, tower di sini aku lebih melihat seperti kesempatan pintu atau hal yang kamu mau muncul, dan gimana kamu melangkah untuk menyambut hal itu gitu ya. Karena bisa jadi hal ini tuh di luar dugaan kamu atau di luar zona nyaman kamu ya. Jadi mungkin kamu merasa sesuatu, aku selalu bilang ya, sesuatu yang gak familiar buat kita itu menimbulkan rasa cemas, rasa takut. Bukan karena ada bahaya di situ, lebih kepada otak kita itu belum bisa memahami di depan situ karena belum ada polanya gitu. Jadi nggak bisa diprediksi. Jadi kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Makanya karena otak kita itu hasil dari evolusi, hanya berusaha memprediksi apa yang udah kita pernah lihat gitu, apa yang udah pernah kita lewatin. Makanya ketika kita masukin sebuah zona baru, apapun konteksnya ya, ada rasa-rasa mungkin cemas, mungkin takut, mungkin overthinking, hal semacam itu. Dan sebagian dari kamu ini adalah perjalanan pertama. Perjalanan kamu untuk manifest keberlimpahan kamu, perjalanan kamu untuk improvement finansial kamu, perjalanan kamu untuk menemukan menemukan jawaban atas kekosongan yang ada di hati kamu, atau berusaha menemukan bahagia itu dengan mungkin selama ini ya kamu berpikir hal di luar diri kamu itulah yang akan menjawab kekosongan dalam diri atau definisi bahagia kamu. Kayak mungkin ketika gue udah punya pacar, gue udah punya pasangan, gue bahagia. Mungkin ketika gue mencapai stabilitas finansial tertentu, mungkin gue punya gaji tertentu, gue akan bahagia. Tapi justru ketika kamu dapat itu, karena itu tempatnya di luar diri kamu ya, masih ada, terus kamu mulai bertanya gitu, apakah jawabannya bukan di situ ya? Terus di mana aku mencari jawaban itu? Dan perjalanan ke dalam diri kamu itulah dimulai di situ. Ketika kamu memulai perjalanan itu, disitulah kamu yang tadi aku bilang di awal ya, ketika kamu mulai melakukan perubahan di dalam diri kamu akan attract hal-hal yang similar gitu, serupa dengan energi di dalam diri kamu yang juga udah berubah gitu ya. Jadi ketika kamu belajar mendefinisikan arti bahagia, arti abundant, mencari jawaban itu,
dan kamu melakukan perubahannya dimulai dari diri kamu, ketika itulah juga dunia eksternal kamu ikut berubah. Oke, kita konfirmasi lebih lanjut. Ya kan, ada sebuah pesan tentang hati-hati nih. Tentang orang tertentu atau tawaran tertentu ya, jangan sampai ketuker. Jangan sampai masuk dalam perangkap. Karena gini, ini tuh kayak energi yang tricky gitu. Ada orang yang tricky, situasi yang tricky, dan diikuti dengan angel of love. Ini sangat mungkin ada hubungannya dengan hubungan romantis ya, tapi skenario yang lain juga bisa gitu. Apply untuk hal-hal yang kamu mungkin temuin di bulan Oktober. Karena ini sesuatu yang tricky, tadi aku juga sempat bahas, jadi konfirmasinya keluar lagi. Hati-hati ada orang tertentu. Lalu juga di sini ada fifth chakra gitu ya. Speaking your truth gitu, tunjukkan, katakan dirimu yang sesungguhnya, apa yang perlu kamu sampaikan, apa yang tidak kamu sampaikan selama ini, apa yang perlu kamu komunikasikan dengan orang-orang tertentu, dalam situasi tertentu. Ketika cakra tenggorokan itu kan berbicara ya, menyampaikan hal-hal yang perlu kamu sampaikan. Ketika itu kayak keblok gitu ya, ada stagnan energi di situ. Mungkin kamu ada keseganan untuk berbicara, ada keseganan untuk menunjukkan diri kamu yang sesungguhnya. Tapi kalau cakranya itu sehat, nggak ada bloknya, nggak ada stagnan energi, ya kamu bisa gitu menunjukkan diri kamu apa adanya. Kamu bisa mengkomunikasikan apa yang kamu perlu komunikasikan, pemikiran kamu, tulisan-tulisan kamu, hal-hal semacam itu ya. Dan mungkin itu tadi ada hubungannya dengan sesuatu yang berada di luar diri kamu gitu. Itu mempengaruhi ekspresi diri kamu yang mungkin kamu tunjukkan, mungkin kamu nggak tunjukkan. Oke, kita tutup dengan satu pesan lagi. Akhir dari masa sulit ya. Yang tadi aku bilang Oktober ini temanya asik banget buat kamu, cuman ada satu hal aja yang kamu perlu hati-hati. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.